Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama kami kelompok 2. Pada hari ini kita ingin memaparkan atau mempresentasikan mengenai aplikasi kami. Tapi sebelum itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Ardias selaku pembimbing pemrogram komputer pada semester 1 kali ini. Sebelum kita menuju yang ke intinya, lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next, Mas? Oke, di kelompok kami yang pertama ialah ada Fandi Zaki Arsendi, yang kedua ialah Zden Hyong Bujalaksono, yang ketiga ialah Jadi Trafif Murtado, yang keempat ialah Mahaga Cesta Magani, yang kelima ialah Mirza Hilmi Firjatullah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Fadli. Nah, untuk tujuan dari program kami yaitu untuk mengetahui kepuasan konsumen di PT Pindah-Pindah, kemudian juga untuk menyelesaikan proyek mata kuliah pemrograman komputer. Bisa di next. Operator, next. Nah, kemudian pada latar belakang ini kami membuat program ini untuk mengetahui seberapa kepuasan konsumen terhadap pelayanan jasa kami. Oke, berdasarkan tujuan dan latar, selanjutnya terdapat struct. Struct ialah kependekan dari structure, digunakan untuk mengelompokkan variabel dengan tipe data yang berbeda dan di bawah satu nama. Ini sangat berguna untuk membuat tipe data buatan sendiri yang mempresentasikan sebuah entitas di dunia nyata. Selanjutnya ialah array. Array adalah koleksi variabel dengan tipe data yang sama yang disimpan secara berdekatan dalam memori. Array sangat ideal untuk menampung banyak data dari jenis yang sangat seperti daftar responden. Selanjutnya ialah fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu kita mengorganisasikan kode, menghindari pengulangan, membuatnya mudah digunakan kembali atau sebut dengan reusable. Selanjutnya yang terakhir ialah sorting. Sorting adalah proses mengatur elemen-elemen dengan dalam array dalam urutan tertentu. Misalnya bisa menggunakan ascending ataupun descending. Dalam pengaplikasian kami, kita menggunakan bubble sorting, yakni ialah menggunakan titik berat dari baris ke J dibandingkan dengan baris ke J plus 1. Selanjutnya bisa dijelaskan mekanisme dari aplikasi kami oleh Mirza. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Jadid. Saya akan menjelaskan tentang alur dari program kami. Yang pertama bisa dilihat dari flowchart ya nih. Yang pertama itu ada input di pilihan 0 sampai 4. Ya nih, pilihannya itu adalah menu utama kami. Yang nomor 1 adalah input data, nomor 2 adalah lihat data, nomor 3 adalah sorting data, dan nomor 4 untuk melihat grafik, dan nomor 0, pilihan 0 untuk keluar dari program. Saya jelaskan untuk jika misal user memilih nomor 1 akan masuk ke bagian input data, dan jika user memilih nomor 2 maka langsung menampilkan data yang sudah diinput tadi. Jika user memilih nomor 3 maka akan menampilkan sorting data yang dipilih saja. Dan nomor 4 jika memilih nomor ini, ya ini akan menampilkan grafik dari data-data yang sudah diinput tadi, dari grafik batang terutama dan juga persentase penilaiannya. Yang pertama, input data. User akan menginput data dengan nama pelanggan, rating, dan
yakni ratingnya adalah ketepatan barang, terus keamanan barang, keramahan jasa, dan kemudahan untuk aplikasi. Untuk yang kedua, pilihan kedua yakni lihat data. Pilihan tersebut akan menampilkan data-data yang setelah diinput dari input nama hingga ke rating-rating tersebut. Yang ketiga adalah sorting data. Pilihan ketiga adalah sorting data. Untuk menampilkan data yang dipilih oleh user, yakni contoh, jika user memilih ketepatan barang, maka akan memunculkan rating ketepatan barang saja. Dan jika memilih keramahan jasa, maka akan menampilkan keramahan jasa. Begitupun beberapa program lainnya. Untuk yang keempat adalah menampilkan grafik. Grafik di sini adalah grafik batang, terutama yang kami gunakan. Dan juga adanya presentasi kepuasan, yakni presentasi pada kepuasan ketepatan barang, keamanan, keramahan, dan juga kemudahan aplikasi. Hingga rata-rata dari persentase yang ada. Kemudian untuk selanjutnya di program dijelaskan oleh Zen dan juga Maharga. Oke, mungkin bisa dibuka untuk oke. Oke, untuk tampilan pertama, saat kita sudah merunning program, akan muncul tampilan semacam ini, di mana kita akan diberi pilihan pertama, di mana ada input data, eh, pilihan kedua lihat data, pilihan ketiga sorting, 4 untuk munculkan grafik, dan 0 untuk keluar dari program. Oke, pada simulasi kali ini kita coba umpamakan untuk responden kita ambil cukup 3 responden saja, maka nanti kita akan input data sebanyak 3 kali. Oke. Untuk yang pertama kita akan input data dengan memilih input satu. Oke, boleh diinput oleh operator. Lanjut. Lanjut aja harga. Untuk ininya, input datanya diterusin terserah ya. Oke. Karena hanya untuk sebagai simulasi, maka terkait data kita akan buat secara acak. Oke. Boleh diinput lagi untuk responden kedua. Oke, eh, di sini untuk pengisian eh, skor terkait kepuasan untuk masing-masing kategori. Terus, lanjut. Oke, untuk data kedua sudah tersimpan. Untuk yang responden terakhir. Oke, yuk terus. Oke. Oke, nah setelah 3 responden, maka ketiga data tersebut akan tersimpan dan dengan kita menekan Enter, maka kita akan kembali ke tampilan awal di mana kita akan diberi pilihan antara 0 sampai 4. Oke, untuk melihat data hasil inputan kita, maka kita dapat menginput dengan angka 2. Mungkin boleh diinput dengan angka 2. Oke, nah di sini akan tampil data kita yang sudah kita input tadi, di mana eh, pada data ini masih diurutkan dengan urutan inputan. Jadi belum diurutkan sesuai besaran skor dari kepuasan itu tadi. Eh, Benar seperti yang tadi kita input, di mana pertama adalah inputan untuk Arga, yang kedua untuk Zean, yang ketiga untuk Mirza. Dan untuk di bagian kanan ditampilkan untuk skor dari masing-masing kategori kepuasan. Namun ini belum diurutkan dengan sistem sorting. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Arga. Silakan Arga. Nah, untuk pilihan ketiga, sorting, kita menentukan sorting untuk mengurutkan dari yang terkecil yang ke terbesar. Nah, oleh dari itu kita harus memilih data apa yang digunakan untuk referensi terkecil sampai terbesar. Kita sesuai
data dari responden, kita diberi 4 pilihan, yaitu ketepatan barang, keramahan jasa, dan kemudahan aplikasi. Kita gunakan contoh pilihan ke-1, baru ketepatan barang. Nah, sesuai dari list sebelumnya, ketepatan barang ditunjukkan pada kolom pertama pada data. Nah, dapat kita ketahui bahwa responden Mirza memberikan ketepatan barang dengan nilai terendah, yaitu 10. Dilanjutkan oleh Zean 20 dan Arga 100. Kita bisa ulangi lagi untuk data yang lainnya, contohnya keramahan jasa di pilihan ketiga. Nah, keramahan jasa terletak pada kolom ketiga, dan dapat kita ketahui bahwa responden Arga memberikan nilai terendah, serta Mirza yaitu 30, dan Zean memberikan nilai 40. Dan setelah kita tekan enter, kita bersisa dengan pilihan kedua dari terakhir, yaitu grafik. Grafik ini menunjukkan rata-rata persentase dari total jenis data dibagi dengan total responden yang ada. Pada case ini, contohnya ketepatan akan dijumlahkan dulu untuk ketiga responden, lalu dibagi dengan total jumlah responden yang ada, akan menghasilkan 43,33%. Untuk total kepuasan, dihitung dengan menghitung seluruh rata-rata kepuasan, lalu dibagi dengan 4, menghasilkan 36%. Lalu untuk opsi terakhir, yaitu 0, akan mengeluarkan dari program atau dari. Nah, sekian dari yang kita tampilkan. Monggo Mas Jadid. Baik, terima kasih Mas Arga dan juga Mas Zean yang sudah memaparkan mengenai perjalanan dari suatu aplikasi kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada mohon maaf, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.